Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari. Perkenalkan, nama saya Ana Nuria. Jadi di sini kami akan mempresentasikan mapel geografi yang berjudul penyebab terjadinya urbanisasi di Madura. Di sini ada pendahuluan, di dalam pendahuluan ada pembahasan. Apa yang dimaksud urbanisasi? Apa saja penyebab terjadinya urbanisasi di Madura, dampak positif dan negatifnya. Dan ada penutup. Urbanisasi yang terjadi di Indonesia dipicu karena berbagai faktor baik, berupa faktor pendorong yang meliputi kemiskinan, minimnya fasilitas di pedesaan, standar hidup yang rendah, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik yang meliputi fasilitas kota memadai dan standar hidup yang tinggi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari luar kota atau desa ke kota. Umumnya, urbanisasi dipilih oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kata lain, urbanisasi adalah salah satu jenis interaksi wilayah yang paling sering dijumpai. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Urbanisasi menurut ilmu kependudukan sedikit berbeda, yakni presentasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Sementara menurut ilmu kependudukan, perpindahan penduduk dari desa ke kota ini hanya salah satu hal yang mempengaruhi terjadinya urbanisasi itu sendiri. Namun dari kedua definisi di atas, kita lebih mengenal urbanisasi sebagai definisi yang pertama, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mengapa orang-orang senang melakukan urbanisasi ini? Tentu ada alasannya. Kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Penyebab urbanisasi, suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia biasanya didasarkan pada alasan atau adanya sebabnya. Demikian halnya dengan urbanisasi. Terjadinya urbanisasi ini karena ada penyebab. Sebab dari urbanisasi ini juga merupakan faktor penarik mengapa orang-orang melakukan urbanisasi. Beberapa penyebab dari urbanisasi antara lain sebagai berikut. 1. Banyaknya lapangan kerja di kota daripada di desa. Salah satu penyebab dan merupakan alasan paling umum mengapa orang-orang melakukan urbanisasi dalam karena keberadaan lapangan kerja di desa. Jumlah lapangan kerja masih sangat terbatas. Banyak orang-orang yang sudah lulus lebih memilih mencari pekerjaan di kota. Di kota banyak perusahaan-perusahaan yang besar sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Selain banyak perusahaan yang besar, di kota juga ramai sehingga menjadi lahan empuk untuk mendirikan usaha. Banyak orang berdagang yang sukses di kota sehingga semakin menarik minat warga di desa untuk mengadu nasib di kota. Selain itu, di kota apapun bisa menjadi sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan uang dan sangat berbeda dengan desa yang mengedepankan prinsip tolong-menolong dan gotong royong. 2. Sarana dan prasarana di kota yang lebih lengkap. Penyebab orang-orang melakukan urbanisasi selanjutnya adalah karena di kota terdapat sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada di desa. Bagi orang-orang yang mempunyai uang akan lebih memilih tinggal di kota dengan segala kemodernannya. Menjadi pilihan yang lebih menarik daripada harus bersusah payah hidup di desa yang masih serba manual. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan segala kebutuhan dengan lebih mudah di kota daripada di desa. Kebutuhan pendidikan lebih lengkap apabila kita cari di kota. Dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap, idealnya kesejahteraan manusia makin terjamin dan kebutuhan manusia bisa diatasi. 3. Kehidupan di kota yang lebih modern. Kehidupan perkotaan yang lebih modern menjadi salah satu daya tarik sekaligus penyebab terjadinya urbanisasi. Orang-orang yang mendambakan kehidupan modern dan kekinian pasti akan memilih tinggal di daerah perkotaan daripada
pedesaan. Kehidupan kota yang gemerlap dan modern menjadi hal yang dicari oleh generasi zaman sekarang untuk bisa memenuhi keinginannya. Di kota kita tidak harus repot jika menginginkan mandi air panas karena ada pemanas air otomatis. Di kota, kita tidak harus menaiki tangga satu persatu dan menyebabkan capek, karena kita akan menemukan lift atau eskalator. Di kota, kita juga tidak perlu capek-capek mencuci baju dan menyetrika, karena di kota banyak usaha laundry. Ketika cuaca panas, kita tidak perlu kipas-kipas atau menyalakan kipas angin, karena hampir semua gedung sudah memiliki AC. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan di kota. 4. Pendidikan berkualitas tinggi jumlah lebih banyak. Semua orang setuju bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Manusia memerlukan pendidikan untuk dapat bertahan hidup dari segala kondisi kerasnya dunia. Pendidikan juga membekali arah bagi manusia agar bisa menempuh jalan yang benar. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya orang tua sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Banyak orang tua yang akan memberikan pendidikan terbaik hingga sekolah yang sangat mahal pun rela diberikan kepada anak-anaknya demi mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selama ini kita lebih sekolah di desa masih sangat standar dan cenderung kurang dalam peralatan, saran, dan prasaran maupun pendidikan dan tenaga kependidikannya. Maka dari itulah bagi orang-orang yang sangat mendepankan pendidikan, mereka takkan segan untuk menyekolahkan anak-anaknya mereka di kota. Sekolah di kota memiliki saranan dan prasaranan yang lebih lengkap, memiliki tenaga kependidikan dan juga pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga bukan hal aneh lagi bila anak-anak kecil di kota sudah pintar berbahasa asing, bermain musik hingga berpidato. 5. Banyak perguruan tinggi ternama. Sekarang ini pendidikan tinggi pasca pendidikan wajib 9 tahun sudah menjadi kebutuhan yang penting. Beberapa tahun lalu memang belum banyak orang yang kuliah, namun tidak dengan sekarang. Di desa-desa belum banyak berdiri universitas atau sekolah tinggi yang menyelenggarakan perkuliahan. Jika pun ada, kualitasnya belum terlalu baik. Dengan alasan menginginkan universitas atau sekolah tinggi yang baik, maka banyak pelajar yang berbondong-bondong ke kota untuk mendaftar kuliah. Meskipun biaya yang dikeluarkan terkadang bisa sangat mahal, hal ini demi mendapatkan kualitas pendidikan tinggi seperti yang diinginkan. Tujuan urbanisasi. Apabila ada perbuatan, di situ pasti ada tujuan. Apapun aktivitas yang dilakukan oleh manusia biasanya memiliki tujuan tertentu. Biasanya tujuan yang akan dicapai pun merupakan tujuan yang menguntungkan atau bersifat positif, setidaknya untuk dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku untuk urbanisasi. Orang-orang yang merelakan diri pergi ke kota pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Mengingat hidup di kota seorang diri dan jauh dari keluarga itu tidaklah mudah. Seseorang melakukan urbanisasi pasti memiliki tujuan tertentu. Beberapa tujuan yang ingin dicapai seorang dalam melakukan urbanisasi antara lain sebagai berikut. 1. Memperoleh kesejahteraan hidup. 2. Memperoleh kepuasan. 3. Memperoleh kesenangan. 4. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat. 5. Mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak ingin ketinggalan zaman. Dampak urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap untuk beberapa waktu. Urbanisasi memiliki dampak yang sangat banyak, terutama bagi daerah yang didatangi. Dampak-dampak ini berupa dampak positif maupun negatif. Beberapa dampak dari urbanisasi antara lain sebagai berikut.
Dampak positif, urbanisasi yang dilakukan oleh orang-orang akan memberikan beberapa dampak yang bersifat positif ataupun bersifat baik. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Memodernisasikan warga desa, menambah pengetahuan warga desa, menjalini kerjasama yang baik antara warga surah daerah, mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa, mengurangi pengangguran di pedesaan, menambah kesejahteraan masyarakat pedesaan, terpenuhinya jumlah tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian. 2. Dampak negatif. Selain dampak positif, maka ada pula dampak-dampak negatif dari adanya urbanisasi. Beberapa dampak yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut. Permasalahan perumahan yang sempit dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Terbentuknya tempat-tempat pemukiman baru yang ada di pinggiran kota. Selain meningkatkannya tunak karya, lingkungan hidup yang tidak sehat akan menimbulkan kerawanan sosial dan juga kriminalitas. Berkurangnya jumlah tenaga kerja usia produktif di pedesaan. Banyak pengangguran di ibu kota. Banyak menimbulkan sampah, penyebab kemacetan, penyebab kepadatan Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.